Ketika perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memasuki hari kelima pada Rabu, sejumlah pejabat di Washington dan Tel Aviv mulai menggunakan narasi bernuansa agama dalam menggambarkan konflik tersebut. Organisasi hak sipil muslim di Amerika Serikat, Council on American Islamic Relations atau CAIR, mengecam retorika itu dan menyebutnya berbahaya serta bernada anti-muslim. Sejak serangan gabungan Amerika Serikat Israel pada Sabtu pekan lalu, kedua pihak terus saling melancarkan serangan. Iran membalas dengan menargetkan wilayah Israel serta aset militer Amerika Serikat di Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Siprus. Di tengah situasi tersebut, Lembaga Pengawas Militer Amerika Serikat, Military Religious Freedom Foundation atau MRFF, mengaku menerima laporan bahwa sebagian prajurit diberi pengarahan yang mengaitkan perang dengan konsep akhir zaman dalam Alkitab. Dalam salah satu email yang diterima MRFF, seorang bintara menuturkan bahwa komandan unitnya menyebut konflik ini sebagai bagian dari rencana ilahi yang berkaitan dengan Armageddon dan kedatangan kembali Yesus Kristus. Ia juga mengklaim komandan tersebut mengatakan Presiden Donald Trump telah diurapi untuk memicu peristiwa itu melalui konflik di Iran. Retorika keagamaan juga muncul dalam pernyataan pejabat sipil. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, sebelumnya mengatakan kepada komentator Tucker Carlson bahwa secara teologis, Israel dapat saja menguasai hampir seluruh Timur Tengah karena wilayah itu disebut dijanjikan dalam Alkitab. Meski ia menegaskan, Israel tidak berupaya melakukan hal tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut kepemimpinan Iran sebagai kelompok fanatik agama yang berbahaya karena ambisi nuklirnya. Menteri Pertahanan Pete Hegseth juga menggambarkan rezim Iran terobsesi pada apa yang ia sebut sebagai delusi kenabian. Menurut CAIR, pernyataan itu diduga merujuk pada keyakinan dalam tradisi Syiah tentang figur religius yang diyakini muncul menjelang akhir zaman. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengutip kisah Taurat tentang Amalek, musuh kuno bangsa Israel dalam Alkitab, yang mengatakan bahwa Israel mengingat dan bertindak terhadap ancaman tersebut.
Kerr menilai penggunaan kisah Amalek kerap dipakai untuk membenarkan kekerasan terhadap musuh dan berpotensi dijadikan legitimasi serangan terhadap warga sipil, seperti yang sebelumnya terjadi di Gaza. Sejumlah pengamat menilai penggunaan narasi agama dalam konflik modern sering dimanfaatkan untuk membangun legitimasi moral dan menggalang dukungan politik. Profesor Universitas Durham di Inggris, Joyland Mitchell, mengatakan bahwa ketika pihak-pihak yang bertikai merasa memiliki dukungan ilahi, musuh cenderung digambarkan secara ekstrim sehingga proses perdamaian setelah konflik akan semakin sulit. Pandangan serupa disampaikan Profesor Universitas Northwestern di Qatar, Ibrahim Abu Sarif. Ia menjelaskan bahwa retorika keagamaan biasanya dipakai untuk menggalang dukungan domestik, membangun narasi benturan peradaban, serta menyederhanakan konflik kompleks menjadi pertarungan moral antara baik dan jahat. Di Amerika Serikat, narasi tersebut mudah memobilisasi kelompok evangelis dan Zionis Kristen yang memandang konflik Timur Tengah sebagai bagian dari cerita akhir zaman. Abu Sharif menambahkan bahwa penggunaan istilah akhir zaman, tokoh musuh dalam Alkitab, atau fanatisme agama membangun gambaran konflik sebagai pertarungan antara kita dan mereka, sehingga lebih mudah diterima publik dibanding penjelasan strategis yang rumit. Penggunaan bahasa keagamaan dalam konflik bukan hal baru. Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel sebelumnya juga pernah menyebut istilah Amalek saat merujuk pada perang di Gaza. Di Amerika Serikat, pejabat senior juga pernah menggunakan referensi Alkitab dalam konteks konflik. Setelah serangan 11 September 2001, Presiden George W. Bush sempat menyebut perang melawan terorisme sebagai perang salib. Meski Gedung Putih kemudian mengklarifikasi pernyataan tersebut agar tidak dipahami sebagai perang melawan umat Islam. Menurut Abu Sharif, konflik dengan Iran pada dasarnya merupakan persoalan geopolitik dan kekuasaan. Namun, penggunaan simbol serta narasi agama membuat perang tersebut terlihat sebagai perjuangan moral yang absolut. Ia memperingatkan bahwa ketika konflik sudah dibingkai dalam bahasa sakral, ruang kompromi politik akan semakin sempit dan upaya diplomasi menjadi jauh lebih sulit dilakukan.